Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Pemasaran. Manajemen pemasaran termasuk upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan karena berhubungan langsung dengan konsumen sebagai pemakaian produk. Maka manajemen pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan dari perusahaan yang sangat erat kaitannya dengan situasi pasar. Rumusan masalah. 1. Apa definisi manajemen pemasaran? 2. Apa tujuan manajemen pemasaran? 3. Apa fungsi manajemen pemasaran? 4. Bagaimana konsep manajemen pemasaran? 5. Bagaimana strategi manajemen pemasaran? 6. Bagaimana rencana manajemen pemasaran? Pembahasan. Definisi manajemen. Manajemen pemasaran adalah proses merencanakan, menganalisa, pelaksanaan, dan pengawasan atau pengendalian kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan supaya dapat tercapai target atau tujuan perusahaan secara lebih efisien dan efektif. Tujuan manajemen pemasaran. Beberapa tujuan utama dari manajemen pemasaran sebagai berikut. Jangka pendek. Tujuan jangka pendek bagi perusahaan adalah untuk secepat mungkin, artinya dapat menutup semua biaya produk yang digunakan, dan jika ada kelebihan maka dikarenakan laba. Jangka menengah. Tujuan jangka menengah adalah mengusahakan mencapai titik impas antara sosial biaya produk dan total volume perjualanan, memperluas cakupan promosi, dan berusaha lebih membesar laba volume penjualan. Jangka panjang. Untuk jangka panjang perusahaan mempertahankan para pedagang agar tetap loyal dengan produknya. Artinya antara lain dengan produk inovatif, kreatif, dan berdaya gurih. Fungsi manajemen pemasaran. Fungsi pertukaran, fungsi fisis, fungsi penyediaan sarana. 1. Fungsi pertukaran dapat dibagi dua, fungsi pembeli dan fungsi penjualan. Yang pertama, fungsi pembeli, yang berarti fungsi pembeli pada prinsipnya ialah proses untuk mencari penjual dan proses timbal balik dari aktivitas penjualan. Fungsi penjualan yang berarti fungsi meliputi aktivitas untuk mempertemukan pembeli dan penjual. 2. Fungsi fisis, fungsi pengangkutan atau distribusi transportasi, proses memindahkan produk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalnya pemindahan barang dari pabrik menuju ke tempat konsumen atau distributor. Kegiatan penyimpanan suatu produk dari ketika telah diproduksi hingga waktu produk tersebut akan dikonsumsi. Fungsi pemrosesan, yaitu proses pengelolaan suatu barang menjadi barang yang mendapatkan nilai tambah. 3. Fungsi penyediaan sarana. Informasi menyajikan berbagai info mengenai situasi dan kondisi perdagangan secara umum yang berkaitan dengan produk, harga jual, dan situasi secara keseluruhan. Adapun penanggulangan resiko, proses perencanaan wajib disusun untuk mengatasi resiko pada segala fungsi manajemen pemasaran. Standarisasi dan grading. Proses standarisasi dilakukan untuk memudahkan produk untuk dijual dan dibeli, sedangkan grading adalah kegiatan pengklasifikasian atau pengelolaan produk ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kualitas yang berbeda. Pembiayaan tiap kegiatan pada fungsi pemasaran memerlukan modal seperti keperluan mesin,
pada fungsi pemrosesan, pergudangan di fungsi penyimpanan pada manajemen, pemasaran, transportasi pada fungsi pengangkutan, dan lain-lain. Konsep manajemen pemasaran sebagai filsafat bisnis. Konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen atau berorientasi pada konsumen. Ada 5 konsep pemasaran yang mendasari cara perusahaan melakukan kegiatan pemasaran, yaitu 1. Konsep berwawasan produksi, 2. Konsep berwawasan produk, 3. Konsep berwawasan penjualan, 4. Konsep berwawasan pemasaran, 5. Konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat. Strategi manajemen pemasaran. Perencanaan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini mencakup penentuan tujuan umum perusahaan dalam jangka panjang dan pengembangan strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dan strategi jangka panjang ini kemudian menjadi suatu kerangka dasar untuk mengembangkan rencana yang tercakup di dalamnya. Perencanaan pemasaran. Hal ini mencakup penentuan persetujuan umum perusahaan dalam jangka panjang dan pengembangan strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dan strategi jangka panjang ini kemudian menjadi suatu langkah dasar untuk mengembangkan rencana yang terungkap di dalamnya. Rencana pemasaran tahunan. Rencana ini mencerminkan proses perencanaan yang berjalan untuk satu produk waktu. Dalam hal ini manajemen akan mengembangkan suatu rencana induk yang mencakup kegiatan pemasaran setiap tahunnya. Rencana manajemen pemasaran. Rencana pemasaran adalah bagaimana sebuah organisasi bisnis dapat mencapai tujuan pemasarannya melalui sistem pemasaran yang dibentuk oleh komponen eksternal, internal, umpan balik, dan wirausahawan atau pelaku bisnis. Analisis lingkungan. A. Lingkungan eksternal. Lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh wirausahawan yang meliputi faktor kondisi, perekonomian, negara dan di dunia, kebudayaan, teknologi, permintaan produk, permasalahan hukum, persaingan bisnis, pasokan bahan baku, dan lain-lain. B. Lingkungan internal. Lingkungan yang dapat dikendalikan oleh wirausahawan yang meliputi faktor sumber daya keuangan, manajemen, pemasokan atau supplier, serta sasaran dan tujuan organisasi. Bauran pemasaran. Produk segala sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli, atau dikonsumsi. Price atau harga. Sejumlah uang yang konsumen bayar untuk membeli produk atau mengganti hal milik produk. Place, tempat. Berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produk yang dihasilkan atau dijual terjangkau dalam tersedia di berbagai pasar sasaran. Promotion atau promosi. Berbagai kegiatan perusahaan untuk mengkonsumsi dan mengendalikan produk pada pasar sasaran. Evaluasi faktor bauran pemasaran atau marketing mix. Lovelock atau Rake mengembangkan bauran pemasaran atau marketing mix menjadi integrated service management dengan menggunakan pendekatan 8PS, yaitu 1. Product elements, 2. Place, cyberspace and time, 3. Promotion and education, 4. Place and another use or place, 5. Proses, 6. Productivity dan quality, 7. People, 8. Physical evidence. Kesimpulan, manajemen pemasaran berfungsi untuk memberikan informasi produk kepada konsumen, memengaruhi keputusan yang akan diambil konsumen, serta menciptakan nilai ekonomis suatu produk. Selaku usaha yang sudah mulai mengetahui pentingnya pemasaran, akan mengenal adanya konsep pemasaran yang bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Ada 5 konsep pemasaran, diantaranya konsep berwawasan produksi, konsep berwawasan produk, konsep berwawasan penjualan, konsep berwawasan pemasaran, dan konsep berwawasan pemasaran. Terima kasih.